Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Damai, sejahtera, dan sukacita Tuhan senantiasa melimpahi kehidupan setiap kita tiap-tiap hari. Perenungan firman hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dengan tema hari ini adalah cara berpikir yang benar. Suatu hari Allah perintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Di Kejadian 22 ayat 1-2 menjelaskan, melihat Ishak mendaki gunung dengan memikul kayu untuk korban bakaran. Dalam kitab Kejadian 22 ayat 6 menuliskannya, kita dapat menduga bahwa Ishak telah berusia remaja sambil mendaki gunung dengan memikul kayu untuk korban bakaran. Ishak merasakan kejanggalan karena tidak ada hewan untuk korban persembahan, maka ia bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dalam Kejadian 22 ayat 7 menjelaskannya. Abraham tidak menjawab, anakku, kamulah korban persembahan itu. Tidak demikian dia katakan. Tetapi ia menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dalam Kejadian 22 ayat 8 menjelaskannya. Dan tepat tiba di tempat yang dikatakan Allah, Abraham mengikat Ishak dan membaringkan di atas kayu api pada mezbah. Kejadian 22 ayat 9 menjelaskannya. Kata ikat diekspresikan yang dipakai ketika mengikat keempat kaki dari hewan untuk korban sembelihan dengan menggunakan kekerasan. Namun tidak demikian terjadi kepada Ishak. Ia mengikuti saja apa yang dilakukan Abraham, yaitu ayahnya. Bisa saja Ishak melakukan perlawanan kepada Abraham dengan kekuatan pada dirinya karena dia masih remaja, tentu memiliki kekuatan lebih kuat daripada ayahnya Abraham. Tetapi Ishak tidak melakukannya. Mengapa demikian? Karena jelas-jelas korban hewan yang biasa dipersembahkan dalam korban bakaran tidak ada. Dan wajar saja kalau Ishak curiga terhadap ayahnya Abraham. Artinya, Ishak memiliki alasan untuk tidak percaya. Tetapi Ishak memilih taat pada Abraham, yaitu ayahnya. Dengan dia diam saja atau dia bungkam. Kejadian 22 ayat 9-10 menjelaskannya. Demikian firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu diikat Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Di ayat 10-nya, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Iman yang sempurna dan ketaatan yang mutlak Ishak kepada Allah. Mengapa Ishak begitu mempercayai Allah, tidak berpikir buruk atau negatif terhadap ayahnya Abraham dan Allah? Kita jangan lupa kalau Ishak diajar tentang firman Allah oleh ayahnya Abraham. Dan itulah yang bertumbuh dalam pikirannya dan bertumbuh imannya. Sehingga Ishak tidak mudah curiga ataupun berpikir buruk terhadap situasi atau keadaan yang dialaminya. Dan Ishak sangat punya alasan untuk dia tidak mempercayai ayahnya Abraham, namun dia tidak melakukannya karena Ishak tahu Allah lah penolong dalam hidupnya, seperti dituliskan dalam Yesaya 41 ayat 13. Bila kita merenungkan kisah Abraham dan Ishak, kita dapat mengingat tentang bagaimana Yesus dikorbankan sebagai persembahan penebusan manusia. Sedikitpun Yesus tidak melakukan perlawanan selain taat kepada Allah.
Seperti domba keluh depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yaitu terdapat dalam Yesaya 53 ayat 7 menjelaskannya. Allah melihat iman Abraham dan ketaatan Ishak, lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia." Dan menyediakan seekor domba yang tanduknya tersangkut pada belukar serta menyuruh Abraham untuk mempersembahkan domba jantan itu sebagai korban persembahan ganti anaknya. Kejadian 22 ayat 13 ayat 4-14 menjelaskannya keadaan itu. Jadi Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Orang yang taat secara mutlak pasti akan hidup kembali dari tempat kematian seperti Ishak dan akan menerima berkat Tuhan yang menyediakan. Demikianlah perenungan bagi kita semua. Ketaatan kepada Allah menyelamatkan jiwa dan hidup kita. Dan berpikir seperti Yesus adalah kemenangan dan sukacita bagi kita semua. Menyelesaikan sampai akhir tujuan Allah pada semua kita. Bahwa kita tidak curiga terhadap apa yang Tuhan izinkan kita alami. Bukan Tuhan tidak tahu dengan apa yang kita alami dan rasakan. Tetapi sejauh mana firman Allah bertumbuh dalam pikiran, dalam setiap hati kita. Dan sejauh mana kita percaya kepada perkataan Allah melalui firman-Nya. Karena dialah satu-satunya penolong yang ajaib dan yang memberikan jalan keluar. Yesus mau kita menjadi pemenang, bukan pecundang yang mudah menyalahkan situasi dan keadaan. Bagaimanapun semua dalam pengamatan Tuhan. Seperti Ishak alami berkat Tuhan, Tuhan yang menyediakan. Dan Yesus memberikan teladan iman yang powerful menyelesaikan dengan taat sampai akhir. Misi Bapa terlaksana sehingga semua kita dapat menikmati dan menerima karya penebusan sampai saat ini. Demikianlah dari cara kita berpikir, karena itu akan menentukan outputnya setiap kita. Bukan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Isilah pikiran setiap kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ingatlah perkataan firman Tuhan senantiasa dan tetap percaya. Ingat tangan Tuhan memegang tangan kananmu dan dialah yang menolong. Dan jangan takut, percaya saja sebagaimana Bapa luhur berlaku demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.